Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk untuk praktek menggunakan Adobe Photoshop. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar menggunakan Adobe Illustrator, perbedaan di Adobe Photoshop ini biasanya lebih banyak digunakan dalam proses digital drawing, ya, terutama digital painting, pada proses pewarnaan sebuah aset grafis. Ya, di sini Ibu akan mencoba mendemokan bagaimana kita dalam pengaturan basic drawing yang biasa digunakan di Adobe Photoshop. Nah, pertama-tama, nah di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara rinci fitur-fitur atau toolbox yang bisa uh, kita gunakan di Photoshop, tetapi lebih pada apa saja yang kita butuhkan dalam proses pembuatan basic drawing, ya, ataupun basic painting. Nah, selain sebenarnya di Photoshop sendiri itu fungsinya adalah memanipulasi foto, tetapi di sini juga kita bisa mengatur dalam settingan basic drawing, misalnya seperti ini ketika kita uh, ingin mencoba menggambar, kita bisa menggunakan brush atau pensil yang ada di toolbox-nya ini, ya, atau tekan B pada keyboardnya, pada keyboardnya, ya, seperti ini. Lalu di sini ada penghapusnya juga, ya. So, ya, seperti ini. Ini ceritanya tidak ada backgroundnya. Seperti ini. Ini untuk menghapusnya, ya. Untuk menghapusnya, atau kita bisa melihat pengaturan brushnya bisa kita atur di sini. Nah, dalam pengaturan brushnya juga kita bisa mengaturnya melalui window. Ada panel brush setting di sini, ya. Window, panel brush setting. Nah, di sini yang kita bisa gunakan untuk basic drawing atau basic painting adalah beberapa fitur seperti shape dynamic, lalu ada transparansi dan smoothing biasanya, ya, untuk basic. Shape dynamic ini kita bisa mengaturnya seperti ini, ya. Jadi hasilnya itu akan seperti ini, ya, kalau kita atur menggunakan brush yang ini. Misalnya kita aktifkan hasilnya seperti itu, ya. Biasanya kalau shape dynamic itu hasilnya dia dari kecil membesar, ya. Nah, di sini jangan lupa juga, Ibu lupa menyampaikan kalau untuk membuat painting itu sebaiknya kita menggunakan pen tablet, ya. Kalau ada kelebihannya, kita bisa mengatur menggunakan fitur yang ada di brush seperti shape dynamic dan transparansi, ya. Jadi nanti ada pressure-nya di sana. Jadi seperti ini dari
dari transparansi ke tebal, ya seperti ini, atau dari tipis ke besar, dari yang bentuk tipis ke besar, ya, misalnya. Jadi di shape dynamic itu hasilnya ketika kita menggunakan pen pressure, nanti hasilnya itu seperti ini ya, seperti yang digambar sini. Kita bisa mengaturnya dari kecil ke besar, atau kita bisa menggunakan untuk membesar kecilkan brushnya, pen brushnya, kita menggunakan buka tutup kurung kurawal, ya bisa seperti itu, bisa seperti ini. Ini dari tipis ke tebal hasilnya ya, dari tipis ke tebal. Semakin kita menekan pen tabletnya, itu akan semakin tebal, dan semakin kita tidak terlalu tebal menekan pen tabletnya, dia akan tipis garisnya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu ketika kita menggunakan shape dynamic. Beda lagi ketika kita menggunakan transfer. Transfer ini hasilnya kita bisa mengaturnya di pen pressure-nya juga. Di sini juga kita bisa atur seberapa banyak transparansinya, ya seperti ini. Misalnya, nah seperti ini, seperti ada gradasinya ya, dari yang transparan ke yang tebal gitu. Ini semakin kita tidak terlalu menekan pennya, dia akan semakin transparan. Semakin kita menekan, dia akan semakin tebal. Ya, ini ketika kita menggunakan transfer. Beda lagi ketika kita menggunakan smooth. Smooth ini maksudnya dia akan memperhalus brushnya, ya, memperhalus brushnya. Ini smoothnya 0. Misalnya tangannya itu mungkin suka gemetar. Nah, di sini fungsinya smoothing ini bisa membalanskan atau meluruskan tangan kita yang suka gemetar, ya. Tapi di sini biasanya kita nolkan saja. Nah, mungkin di situ ketika sebelum memulai ke basic drawing dan basic painting, sebaiknya harus mengatur terlebih dahulu pengaturan di shape dynamic, transfer, dan smoothingnya, ya, karena ini akan berpengaruh pada pressure-nya, terutama ketika kita menggunakan pen tablet. Dan sebaiknya memang kalau untuk drawing ataupun painting, sebaiknya kalau memang kalian ada pen tablet, ya, bisa menggunakan pen tablet seperti itu. Lalu setelah itu nah, di sini kita bisa mencoba membuat kalau di dalam digital drawing itu ada 3 tipe level, ya. Misalnya kita menentukan warna dasarnya adalah warna merah, ya, di sini warna merah.
seperti ini. Lalu ini yang disebut dengan mid-tone, lalu kita coba tambahkan highlight-nya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan highlight. Ada satu lagi yang disebut dengan shadow, ya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan shadow-nya, ya. Jadi ada 3 macam level pewarnaannya. Ini yang disebut dengan mid-tone, ini yang disebut dengan highlight, dan ini yang disebut dengan shadow. Mid-tone ini yang disebut sebagai warna dasarnya, ya. Jadi ada 2 tipe proses drawing biasanya ketika kita menggambar sebuah gambar yang realis, ya. Biasanya kita bisa menggunakan yang smudge, ya. Di sini fungsinya itu kita bisa memblend warnanya, ya, memblend warnanya menjadi satu warna, ya, sehingga dia terkesan realis, ya, seperti ini. Lalu kalau kita membuat sebuah objek kartun, ya, objek kartun biasanya kita cukup menentukan warna, ya. Biasakan kita menentukannya dengan eye drop, ya, dengan tekan I, atau yang ada di sini eye drop di sini, lalu kita tekan B lagi. Di sini kita coba bikin misalnya objek kartun, ya, seperti ini. Lalu kita coba tambahkan shadow-nya seperti ini, ya, penambahan shadow-nya seperti biasa. Lalu kita bisa menambahkan highlight-nya juga seperti ini. Jadi hanya untuk gambar kartun itu seperti ini saja, ya. Ada shadow, ada highlight, ada mid-tone-nya. Ya, berbeda dengan ketika kita menggambar gambar yang realis, ya. Di sini kita juga bisa mengatur brush yang kita inginkan, ya. Misalnya ini bisa dijadikan brush, ya. Terus kita bisa atur di sini di edit, di menu edit ada define brush set. Kita bisa settingnya namanya apa. Nah, nanti kita klik brushnya. Nah, di sini sudah otomatis terbentuk brush baru, ya, seperti ini. Jadi ketika kita mencoba membuatnya, dia otomatis akan membuat sesuai dengan brush yang tadi kita bikin, ya, seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa mengatur beberapa seleksi yang biasa digunakan, ya. Di sini ada yang namanya seleksi dasar, ya. Ada rectangle, ada ellipse, ya, dari bentuk dasarnya, ya. Misalnya kita kalau ellipse, kita menseleksi bagian sini saja, ya. Lalu tekan V untuk mengambil seleksinya, ya. Atau sama rectangle juga sama, ya. Rectangle kita klik, kita seleksi, tekan V, lalu kita ambil seleksinya, ya. Lalu di sini juga ada pengaturan yang namanya lasso tool. Kalau lasso tool itu kita menseleksinya seperti ini, sesuai dengan arahan yang kita inginkan, ya. Atau kita pakai yang polygonal lasso. Polygonal lasso itu seperti ini, ya.
Ada lagi, nah yang sering digunakan itu biasanya yang lebih instan, ada quick selection. Jadi kita uh, misalnya menggambar sebuah objek, ya, misal ya. Nah, di sini ada quick selection. Nah, dia akan mengikuti nah, seperti ini. Kita bisa menginverse-nya, Ctrl Shift I, lalu tekan V untuk mengambil seleksinya, seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya Magic Win. Ya, kalau Magic Win itu uh, berbeda lagi. Ya, jadi di sini kita bisa menseleksi, tinggal klik, klik, klik saja. Tidak perlu satu-satu diseleksi, ya. Biasanya ini sering sekali digunakan Magic Win sama quick selection untuk mempercepat proses seleksi. Dalam membuat sebuah project drawing juga, ya, yang harus diperhatikan itu tidak terlalu jauh ketika kita mengerjakan di Adobe Illustrator, ya. Misalnya kita di sini biasanya kita tentukan dulu foldernya, ya. Ada 4 folder utama. Misalnya di sini ada folder sketsa, lalu di atasnya ini kita kasih folder yang namanya outline-nya. Setelah di sketsa, kita clean up outline-nya, lalu kita proses pewarnaan, lalu yang terakhir itu proses detail, dan shadow. Ya, biasanya seperti ini, ya, formatnya. Sehingga nanti karena ini kerjaannya menggunakan layer per layer, ya, bahkan akan ada banyak sekali layer dalam sebuah ilustrasi, ya. Ya, nanti sehingga nanti kita harus mengorganisirnya biar tidak terlalu pusing ketika kita melakukan proses editing, ya, atau melakukan perubahan pada ilustrasi yang dikerjakan. Makanya yang harus kita prepare terlebih dahulu adalah organisir atau folder-foldernya ini, yang nantinya sketsa kita letakkan di folder sketsanya. Kalau outline clean up-nya kita letakkan di folder outline-nya, dan yang lain, ya. Karena di sini akan banyak sekali menggunakan layer, ya, seperti ini. Lalu kita bikin lagi, ya. Nah, di sini kita akan bermain layer, ya, pengaturan layer itu ada di sini, ya. Kita bisa mendrag layer mana yang paling di atas atau layer mana yang paling di bawah. Mungkin itu saja untuk pengenalan basic drawing yang bisa kita kerjakan di Photoshop.